Anjay. Selamat datang di saluran Encap Abdul. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Anjay. Nah, orang-orang sedang merebutkan kata anjay yang awalnya itu berasal dari kata anjing ya, jadi bermetamorfosis menjadi anjay, kemudian anjrit, anjing, anjir. Nah, jadi itu beberapa bentukan ya atau metamorfosis dari kata anjing. Jadi kata anjay, anjir, anjrit, anjing itu sebenarnya adalah bahasa alay atau bahasa slang ya, yang mungkin atau yang sama dengan bahasa slang yang mungkin populer di tahun 80-90-an. Misalnya banci jadi bencong, repot jadi rempong, najis jadi najong, brengsek jadi brenghong gitu kan, mahal jadi mehong ya. Kalau itu kan rumusnya ong, akhirnya banci bencong, kemudian najis najong gitu kan. Anjing ini rumusannya yang akhirnya jing itu jadi jai gitu kan, ya nggak masalah, anjing jadi anjay. Nah, ini masalahnya adalah anak alaynya ini kreatifnya kurang kafah gitu. Kalau mau ya bikin bentuk yang lain, misalnya kambing kan yang sama dengan anjing jadi kambai gitu kan, sama dengan anjay. Kambing itu anjrit jadi kambrit gitu kan, atau anjing jadi kamnying gitu kan, atau anjir kambing berarti kamnyir gitu kan, kambir gitu ya. Nah, itu kan bisa itu. Jadi nggak cuma anjing doang yang bermetamorfosis jadi anjay, anjrit, anjing, dan anjir itu ya. Hewan lain juga sepertinya perlu dimetamorfosiskan gitu ya. Jadi supaya alaynya secara kafah, tidak setengah-setengah. Kambing, bajing, bajing berarti jerit ya kan, bajai ya bajai jadi bajai dong berarti ya, bajing itu jadi bajai. Kemudian apalagi anjing, kambing, bajing, kucing. Nah, kucing jadi kucai ya, kucai. Anjing kan anjay, kucai. Kalau anjing anjrit berarti kucing kucrit. Nah, ini sering dikatakan beberapa orang mengatakan kucrit, ternyata itu bahasa alaynya dari kucing ya. Jadi metamorfosis dari kucing. Kemudian apalagi kalau binatang yang lain nggak bisa, kayak monyet jadi monying itu nggak bisa, karena bentukan bukan bentukan dari anjing, jingnya itu. Kalau misalnya kita baca buku Bumi Manusianya Pramudia Anantatur, itu kan si Minke tokohnya itu kan aslinya monkey gitu, monkey ya. Jadi si gurunya itu mau mengatai muridnya itu dengan kata monyet atau monkey itu kesannya kasar, maka dia plesetkan menjadi Minke. Dan orang lain tidak tahu kalau ternyata Minke itu awal mulanya adalah monkey gitu kan. Nah, mungkin bisa bentukan monkey jadi Minke bahasa Inggris berarti ya kalau monkey itu kan kalau anjing kan bahasa Indonesia. Jadi bisa itu beberapa hewan atau binatang yang sejenis katanya monkey jadi Minke. Kemudian ada juga Wallace gitu kan, yang berasal dari kata slow. Wallace dibalik kan dibalik dari kata slow gitu. Tinggal ditambahi jadi Wallace.
Sama aja dengan potes misalnya. Potes itu berhenti. Kalau mau alay, ya sekalian gitu. Cari bentukan yang lain yang tidak cuma si Wallace doang gitu kan. Jadi stop jadi potes. Tadi saya ngomong potes itu asal katanya dari stop, dibalik jadi potes. Nah, kalau misalnya ini digunakan oleh banyak orang seperti slow jadi Wallace, potes juga mungkin bisa jadi viral gitu kan. Kita tidak bisa menggunakan bahasa itu secara keseluruhan atau orang mengerti karena tidak ada hukum konvensionalnya gitu kan. Bahasa itu dimengerti oleh orang lain. Mungkin orang Wallace itu mengerti ya kalau Wallace itu slow gitu. Coba potes kita viralkan bisa juga jadi berhenti gitu kan. Jadi itu bentukan dari si slow, stop, jadi Wallace dan potes. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi anak alay, ya alaynya ya harus secara kafah gitu, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi ahli bahasa yang memang benar-benar benar-benar ahli bahasa Indonesia banget gitu, ya juga secara kafah gitu. Kita ingatlah bahwa ada Debbie Sahertian kalau tidak salah, seorang artis yang menyusun bahasa gaul ya, dan itu kayaknya tidak ada lagi ya zaman sekarang itu penyusunan kamus bahasa gaul. Mungkin di online banyak ya, atau di laman tertentu ya. Nah, jadi kawan-kawan kalau mau alay atau mau kreatif ya, ini anak muda harusnya kreatifnya ya jangan setengah-setengah atau bentukannya cuma satu kata gitu selesai. Harusnya ya kita bikin bentukan lagi yang lain ya. Jadi bahasa slang atau bahasa kelompok tertentu zaman dulu itu kan ya sudah kita ketahui rumusannya ya, tadi banci bencong najis najong itu kan tinggal kita kembangkan dan itu sudah diketahui oleh umum. Sayang beberapa orang tidak tahu ternyata itu adalah rumus. Kemudian yang mungkin dulu pernah kita dengar keles gitu ya, kan itu berasal dari kali, keles, dan juga itu bisa jadi kelong gitu kan banci bencong, banci bences gitu, kali kelong, kali keles gitu kan bisa. Nah, yang bentukan seperti kali misalnya sapi jadi sepes gitu kan ya, kali keles kan gitu, tali jadi teles, mati jadi metes gitu. Jadi bentukannya sama dengan kata kali, mati ya. Jadi dibuat rumus bahasa slangnya gitu kan, mati metes lo gitu. Nah, itu kalau diviralkan mungkin orang akan paham bahwa metes itu adalah mati, seperti kali itu keles. Nah, oke, kemudian bahasa yang tadi anjay itu ya, yang anjay itu ya tak usah diperdebatkan lah ya. Jadi gunakan saja sesuai pada tempatnya. Kalau memang kata itu digunakan oleh kelompok tertentu dan memang kelompok tertentu itu tidak tersinggung atau tersungging, ya silakan. Tetapi jangan sembarangan menggunakan kata itu di sembarang tempat gitu ya. Mungkin ada anak kecil atau ada orang dewasa yang seharusnya kita menjaga sopan santun gitu. Karena bagi sebagian orang ya itu kata-kata yang kasar gitu. Tetapi di satu sisi kata-kata semacam itu menunjukkan keakraban. Semakin akrab, semakin kata-kata binatang itu keluar biasanya. Kemudian dengan maki-makian semacam itu ya, tidak selamanya makian itu adalah rasa marah gitu, enggak ya, mungkin hanya bercanda atau apa. Tapi dalam kita sebagai orang Islam ya, daripada
kita menggunakan kata-kata yang tidak jelas ya. Lebih baiklah kita gunakan bahasa-bahasa yang ada pahalanya lah gitu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, kalau keselandung kan kayak gitu kan, kalau kesandung maksudnya. Atau kalau ada kecelakaan atau ada melihat sesuatu yang indah gitu kan, mungkin ada ungkapan-ungkapan hafiz itu ya, wah amboy gitu kan, subhanallah gitu kan biar kita dapat pahala gitu, daripada kita kesandung melihat perempuan cantik dengan anjay anjing itu kan nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita melihat ada sosok yang cantik, kita bilang subhanallah, ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, ya kan, ada pahalanya lah gitu. Ya, ini ungkapan dari Syekh Encep Abdullah. Oke, kawan-kawan, kalau ada manfaat ya diambil, kalau tidak ada ya dibuang saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.